Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ima Rizky, NIM 64221499, dan anggota kelompok saya Adinda Maharani Hamsa, NIM 64220414, Ade Hoirinisa, NIM 64221012, Abel Cahyati Permana, NIM 64221092, dan Abidah Ardelia, NIM 64221068. Di sini kami dari kelas 64303 UPSI Cimone, Kota Tangerang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Riset Ekuitas Merek Brand Handphone Apple. Latar belakang. Saat ini smartphone menjadi kebutuhan utama karena masyarakat membutuhkan informasi dan juga dipakai untuk mengakses internet. Salah satunya produk smartphone dari Apple yaitu iPhone yang diluncurkan pada tahun 2007. Kesuksesan iPhone tidak hanya bermodalkan produk saja, tetapi juga melalui pemasaran yang mereka pakai untuk menarik perhatian konsumen. Di antara strategi yang dilakukan iPhone dengan menambah inovasi baru, strategi branding dalam pemasaran, target pemasaran yang potensial, dan penyesuaian harga yang konsisten. Selanjutnya, metode analisis data. Perceived quality adalah persepsi pelanggan atau konsumen terhadap keseluruhan, keunggulan, atau kualitas suatu produk atau jasa ditinjau dari fungsinya secara relatif dibandingkan dengan alternatif lain. Metode pengumpulan data. Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting dalam keberhasilan penelitian, karena hal ini berkaitan dengan bagaimana cara mengumpulkan data. Adapun teknik yang kami gunakan adalah membuat kuesioner. Selanjutnya, pengertian merek. Ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat nilai kekayaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga konsumen. Ekuitas merek atau brand equity merupakan kekuatan yang dimiliki oleh suatu produk perusahaan akan mampu mengelola aset-aset dengan baik apabila mempunyai merek yang kuat. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk senantiasa memperhatikan ekuitas merek. Penetapan merek sebuah produk. Yang pertama, penetapan merek branding, memberikan kekuatan merek kepada produk dan jasa atau tentang menciptakan perbedaan antar produk. Yang kedua, pemasaran, menerapkan penetapan merek hamper di setiap tempat di mana konsumen mempunyai pilihan. Perusahaan dapat menetapkan merek untuk barang fisik, jasa, toko, orang, tempat, organisasi, atau ide. Yang ketiga, keputusan penentuan merek. Keputusan strategi merek yang pertama adalah perlu 4 pengembangan nama merek produk. Penentuan merek adalah satu dorong kuat bahwa segala sesuatu berlangsung tanpa penentuan merek. Yang keempat, perluasan merek. Dengan mengakui bahwa salah satu aset paling bernilai adalah merek, banyak perusahaan memutuskan untuk mengungkit aset dengan memperkenalkan sejumlah produk baru dalam beberapa nama merek yang paling kuat. Kebanyakan produk baru sesungguhnya adalah perluasan lini. Yang kelima, portofolio merek. Portofolio merek atau brand portofolio adalah kumpulan semua merek dan lini merek yang ditawarkan oleh perusahaan, khusus untuk penjualan kepada pembeli dalam satu kategori khusus. Selanjutnya, elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Menurut Shimamura tahun 2001, ekuitas merek tidak terjadi dengan sendirinya. Ia ditopang oleh elemen-elemen ekuitas yang terdiri dari 1. Kesadaran merek atau brand awareness. Yang kedua, loyalitas merek, brand loyalty. Yang ketiga, persepsi kualitas atau perceived quality. Yang keempat, asosiasi merek atau brand association. Peran brand equity. Brand equity memainkan peran penting dalam kesuksesan suatu merek di pasar. Hal ini menciptakan nilai tambah yang dapat memengaruhi perilaku konsumen dan kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, brand awareness. Menurut Acker tahun 1997 dalam Shimamura 2001, kesadaran merek adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Populasi dan sampel adalah istilah yang kerap digunakan dalam kegiatan penelitian.
Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti, sementara sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Apple Inc. adalah suatu perusahaan yang merancang, mengembangkan, dan menjual perangkat elektronik yang disebut Apple Inc. Pada 1 April tahun 1976, Apple didirikan oleh Steve Jobs beserta dua mitranya, Steve Wozniak dan Ronald Wayne. Apple adalah perusahaan teknologi informasi terbesar kedua di dunia setelah Samsung Electronics, dan sekarang adalah produsen smartphone terbesar ketiga setelah Samsung dan Nokia. Apple dikenal juga karena memiliki desain inovatif serta memiliki integrasi yang kuat pada perangkat keras dan lunak. Tak hanya elektronik saja, Apple juga memiliki perangkat lunak seperti iOS dan macOS. Produk perusahaannya yaitu Apple, iPhone, MacBook Air, iPad, Apple Watch, dan Apple TV. Selanjutnya, metode populasi dan sampling. Populasi dan sampel adalah istilah yang kerap digunakan dalam kegiatan penelitian. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti, sementara sampel adalah bagian dari populasi yang hendak diteliti. Selanjutnya, menentukan jumlah sampling. Jumlah sampling perlu ditentukan untuk mengetahui gambaran kasar tentang populasi yang sudah dicari, yang dimana akan dihitung untuk menentukan hasil dari suatu populasi tersebut terhadap variabel yang ingin diketahui keterkaitannya satu sama lain. Dari pengumpulan jawaban dari populasi yang sudah dicari didapatkan sebanyak 55 responden. Untuk mengetahui banyakkah jumlah sampling, bisa mengikuti tabel di bawah ini yang ditentukan dengan rumus solving. Sampling yang dipilih bertoleransi 1%. Selanjutnya yaitu ada profil responden. Dari keterangan jenis kelamin, laki-laki berjumlah 30 orang dengan presentasi 60,2%, perempuan berjumlah 20 orang dengan presentasi 39,8%, jadi total 51 orang dengan presentasi 100%. Dari keterangan usia 15 sampai 20 tahun berjumlah 41 orang dengan presentasi 82,4%, usia 21 sampai 25 tahun berjumlah 2 orang dengan presentasi 3,9%, usia 26 sampai 30 tahun berjumlah 4 orang dengan presentasi 7,8%, usia di atas 30 tahun berjumlah 3 orang dengan presentasi 5,9%. Jadi total 51 orang dengan presentasi 100%. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Yang pertama, brand awareness, top of mind. Sebutkan satu merek handphone yang Anda ketahui. Berdasarkan data tersebut bahwa ada 8 merek kategori handphone yang disebut oleh 51 orang responden. Dari data tersebut terbaca merek iPhone disebut oleh sebanyak 21 orang, Samsung 16 orang, Oppo 4 orang, Xiaomi 4 orang, Infinix 1 orang, Mito 1 orang, Vivo 2 orang, dan Asus 1 orang. Hasil keseluruhan dari analisis top of mind menyebutkan bahwa handphone iPhone merupakan merek yang pertama kali diingat responden tanpa menggunakan bantuan. Ini menunjukkan bahwa merek handphone iPhone telah mendapatkan posisi yang baik dalam benak konsumen. Selanjutnya yaitu ada brand recall. Pertanyaannya yaitu sebutkan 3 merek handphone lainnya selain yang Anda sebutkan pada nomor 1 di atas. Hasil dari penelitian menunjukkan 51 responden 100% mengingat. Handphone iPhone 21 responden 41,7% mengingat. Handphone Samsung 16 responden 31,3% mengingat. Handphone Oppo 4 responden 8,6% mengingat. Handphone Xiaomi 4 responden 8,6% mengingat. Handphone Infinix 1 responden 2,2% mengingat. Handphone Mito 1 responden 2,2% mengingat. Handphone Vivo 2 responden 3,2% mengingat. Handphone Asus 1 responden 2,2% mengingat. Selanjutnya yaitu ada brand recognition. Pertanyaannya yaitu apakah Anda mengenal brand handphone merek Apple? Bahwa 51 orang responden 100% mengenal brand handphone merek Apple, sedangkan 0 orang responden 0% tidak mengenal merek produk sama sekali. Selanjutnya itu ada brand unaware. Dari tabel data yang ada, terdapat 0 orang 0% responden tidak mengenali brand handphone merek Apple. Selanjutnya yaitu ada brand association. Tabel asosiasi brand Apple. Pertanyaan yang pertama yaitu apakah iPhone adalah merek yang lebih terkenal dari merek handphone lainnya? Jawaban ya 51 dan jawaban tidak 0.
Pertanyaan yang kedua, apakah iPhone adalah merek yang lebih terkenal dari merek handphone lain? Jawaban ya 46 dan jawaban tidak 5. Apakah iPhone memiliki fitur-fitur yang menarik? Jawaban ya 50 dan jawaban tidak 1. Apakah harga handphone merek Apple terjangkau? Jawaban ya 14 dan jawaban tidak 37. Apakah handphone merek Apple banyak diminati orang-orang? Jawaban ya 50 dan jawaban tidak 1. Jumlah dari jawaban ya yaitu 211 dan jumlah dari jawaban tidak yaitu 44. Di sebelahnya yaitu ada tabel nilai-nilai C kuadrat yang taraf signifikannya ada yang 50%, 30%, 20%, 10%, 5%, dan 1%. Selanjutnya yaitu ada asosiasi, apakah Anda mengenal brand handphone merek Apple? Jawaban ya 51. Apakah iPhone adalah merek yang lebih terkenal dari merek handphone lain? Jawaban ya yaitu 46. Apakah iPhone memiliki fitur-fitur yang menarik? Jawaban ya 50. Apakah harga handphone merek Apple terjangkau? Jawaban ya 14. Apakah handphone merek Apple banyak diminati orang-orang? Jawaban ya 50. Jumlah dari jawaban ya yaitu 211. Selanjutnya yaitu ada tabel dari semua asosiasi handphone keseluruhan dengan keterangan nilai tidak yaitu 0, nilai ya yaitu 1 di tahap 1, C sama dengan 5, N sama dengan 209, sigma R sama dengan 875, sigma C sama dengan 9645, Q sama dengan 5 dikali buka kurung 5 dikurang 1 tutup kurung dikali 9645 dikurang buka kurung 5 dikurang 1 tutup kurung dikali 209 pangkat 2 dibagi 5 dikali 209 dikurang 875. Hasilnya yaitu 106,9. Derajat bebas yaitu 5 dikurang 1 hasilnya 4. Alfa sama dengan 0,05 X pangkat 2 buka kurung 0,05,5 tutup kurung sama dengan 11,070 Q kurang dari X pangkat 2. Dengan demikian HO diterima. Pada tabel berikut dapat dilihat nilai tidak itu 0 dan nilai ya itu 1. Pada uji tahap 2 kita akan menghitung C sama dengan 4, N sama dengan 194, sigma R sama dengan 746 dan sigma C sama dengan 9420. Menghitung dengan rumus Q sama dengan 4 kali 4 kurang 1 dikali 9420 dikurang 4 kurang 1 dikali 194 pangkat 2 bagi 4 kali 194 dikurang 746 sama dengan 4,4. Pada tabel C di atas kita pakai sampel 0,05 atau 5%. Derajat bebasnya yaitu 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi Q-nya itu harus lebih kecil daripada X pangkat 2. Dengan demikian HO ditolak. Selanjutnya brand Versaved Quality. Skala pengukuran important dengan pembobotan sebagai berikut. Bobot pertama sangat mahal, bobot kedua mahal, bobot ketiga murah, bobot keempat sangat murah. Dan ada pun juga important dengan pembobotan. Bobot pertama yaitu sangat tidak menarik, bobot kedua tidak menarik, bobot ketiga menarik, bobot keempat sangat menarik. Performan dengan pembobotan sebagai berikut. Bobot pertama yaitu sangat tidak bagus, bobot kedua tidak bagus, bobot ketiga bagus, bobot keempat sangat bagus. Adapun important dengan pembobotan 1 yaitu sangat tidak penting, bobot kedua tidak penting, bobot ketiga penting. Pada pertanyaan jangkauan harga produk, important pertanyaan pertama yaitu seberapa penting tingkat harga handphone merek Apple yang terjangkau menurut Anda. Pada tabel tersebut dinyatakan sangat tidak penting berjumlah 1 orang, tidak penting berjumlah 5 orang, penting berjumlah 32 orang, sangat penting berjumlah 13 orang. Total jumlah yaitu 51 orang. Pada tabel tersebut bisa dilihat hasil-hasil dari perkalian dan kuadrat. Berikutnya kita mencari rata-rata. Rata-ratanya yaitu 159 dibagi 51 sama dengan 3,11. Adapun kita pun mencari SD. SD-nya sama dengan akar 517 dikurang 159 pangkat 2 dikurang 51 dibagi 51 kurang 1 sama dengan 0,0922. Adapun performance pada pertanyaan pertama yaitu apakah harga handphone merek Apple cukup terjangkau menurut Anda? Pada tabel tersebut dinyatakan sangat mahal berjumlah 10 orang.
mahal berjumlah 37 orang, murah berjumlah 2 orang, sangat murah 2 orang, total jumlah 51 orang. Dan pada tabel tersebut bisa dilihat hasil-hasil perkalian dan kuadrat berikutnya. Kita mencari rata-ratanya, yaitu 98 bagi 51 sama dengan 1,92. Dan kita juga mencari SD-nya sama dengan akar 208 dikurang 98 pangkat 2 dibagi 51 dibagi lagi 51 kurang 1 sama dengan 0,0904. Pertanyaan desain handphone Apple. Important pertanyaan kedua yaitu seberapa penting desain handphone merek Apple menurut Anda? Pada tabel tersebut dinyatakan yang tidak penting berjumlah 1 orang, tidak penting berjumlah 7 orang, penting berjumlah 32 orang, sangat penting berjumlah 11 orang. Total jumlahnya 51 orang dan pada tabel tersebut bisa dilihat dari hasil-hasil perkalian dan kuadrat. Berikutnya kita mencari rata-ratanya. Rata-ratanya yaitu 155 dibagi 51 sama dengan 3,03. Kita pun mencari SD-nya sama dengan akar 493 dikurang 155 pangkat 2 dibagi 51 dibagi 51 kurang 1 dengan 0,0936. Adapun performa pada pertanyaan kedua, bagaimana desain handphone merek Apple menurut Anda? Pada tabel tersebut dinyatakan sangat tidak bagus, berjumlah 0 orang, tidak bagus berjumlah 0 orang, bagus berjumlah 31 orang, sangat bagus berjumlah 20 orang. Total jumlah yaitu 51 orang. Dan pada tabel tersebut bisa dilihat hasil-hasil dari perkalian dan kuadrat berikutnya. Kita mencari rata-ratanya. Rata-ratanya 173 dibagi 51 sama dengan 3,39. Dan kita juga mencari SD-nya sama dengan akar 599 dikurang 173 pangkat 2 dibagi 51 dibagi 51 kurang 1 sama dengan 0,0698. Pertanyaan kualitas handphone Apple. Important pertanyaan ketiga yaitu seberapa penting kualitas handphone merek Apple menurut Anda? Pada tabel tersebut dinyatakan yang sangat tidak penting berjumlah 0 orang, tidak penting berjumlah 5 orang, penting berjumlah 24 orang, dan sangat penting berjumlah 22 orang. Total jumlahnya yaitu 51 orang dan pada tabel tersebut bisa dilihat hasil-hasil dari perkalian dan kuadrat. Berikutnya kita mencari rata-ratanya. Rata-ratanya yaitu 170 dibagi 51 sama dengan 3,33 dan kita juga mencari SD-nya sama dengan akar 588 kurang 170 pangkat 2 dibagi 51 dibagi 51 kurang 1 sama dengan 0,0922. Selanjutnya, menurut Anda bagaimana kualitas handphone merek Apple? Di sini ada rata-rata 167/51 dengan hasil 3,27. Selanjutnya ada kegunaan dari hasil performance dan importance, yaitu terdapat atribut, harga, desain, kualitas, serta rata-rata. Performance dari harga yaitu 1,92, importance 3,11, desain importance 3,39 dan performance 3,03. Kualitas 3,27 serta performance 3,33 dengan rata-rata performance 2,86 dan importance 3,16. Di sini juga terdapat diagram Cartesius, performance, dan importance produk Apple. Pertanyaan dari analisis habitual buyer yaitu seberapa seringkah Anda menggunakan produk handphone Apple dibandingkan dengan smartphone lainnya, yaitu ada jawaban tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Brand loyalty yang selanjutnya yaitu pertanyaan dari analisis satisfied buyer. Apakah Anda merasa puas dengan pengalaman menggunakan produk handphone Apple? Yaitu ada pertanyaan 1, sangat tidak puas, puas, dan sangat puas. Selanjutnya ada pertanyaan dari liking the brand. Apakah Anda benar-benar menyukai handphone Apple? Yaitu ada jawaban sangat tidak suka, suka, dan suka. Selanjutnya ada pertanyaan dari committed buyer.
apakah Anda merekomendasikan merek Apple ke keluarga atau teman Anda? Yaitu ada jawaban tidak pernah, jarang, sering, dan selalu. Selanjutnya pertanyaan dari analisis switcher yaitu seberapa seringkah Anda berpindah dari merek Apple? Jawabannya yaitu yang pertama tidak pernah, yang kedua jarang, yang ketiga sering, dan yang keempat selalu. Analisis dan pembahasan dari piramida loyalitas merek seperti di gambar, pertama yaitu 31,4%, kedua 10%, ketiga 90%, keempat 90%, dan terakhir 31,37%. Bab 4 yaitu kesimpulan. Dari semua perhitungan yang dapat kami simpulkan bahwa 1. Brand awareness. Dari hasil perhitungan analisis, brand awareness dapat diketahui bahwa responden memberikan penilaian yang sangat baik terhadap merek handphone yaitu iPhone. Ini terbukti dengan dipilihnya yaitu merek handphone iPhone pada posisi top of mind. Kedua yaitu brand asosiasi. Dari analisis brand asosiasi yang dilakukan dengan menggunakan rumus Cochrane Q-Test, dapat diketahui bahwa asosiasi-asosiasi yang berkaitan erat dengan merek handphone iPhone antara lain mengenal brand handphone iPhone, merek iPhone lebih terkenal daripada merek lain, iPhone memiliki fitur-fitur yang menarik, harga iPhone yang terjangkau, dan banyaknya peminat. Yaitu perfective quality. Perfective quality yang dijadikan pertimbangan masyarakat memilih merek handphone iPhone adalah harga, desain, dan kualitas. Semua aspek tersebut dianggap penting bagi masyarakat sebelum mengambil keputusan pembelian merek handphone iPhone, dan aspek ini telah memberikan kepuasan bagi konsumennya. Itu brand loyalty. Dari analisis untuk brand loyalty dapat diketahui A. Bahwa merek handphone iPhone mempunyai konsumen paling banyak pada tingkat statis buyer yaitu 45 responden atau sama dengan 88,2%, menjawab puas dan sangat puas dalam menggunakan merek handphone iPhone. B. Yaitu urutan kedua didominasi pada tingkat linking the brand yaitu 6 responden atau bisa disebut dengan 11,6% menjawab benar-benar menyukai merek handphone iPhone. C. Urutan ketiga didominasi pada tingkat commit buyer yaitu 16 responden atau bisa disebut dengan 31,3% menjawab sering dan selalu menyarankan ke orang lain untuk membeli merek handphone iPhone. D. Urutan keempat pada tingkat habitual buyer yaitu 5 responden, 9,8% menjawab sering dan selalu membeli atau menggunakan produk iPhone dibandingkan dengan merek smartphone lainnya. Yang E, sedangkan urutan yang terakhir didominasi switcher yaitu 16 responden, 31,4% menjawab sering dan selalu berpindah merek karena faktor harga. Kemudian yang terakhir yaitu saran. Dalam merancang makalah riset pemasaran produk iPhone, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi 1, yaitu analisis mendalam penggunaan seperti selidiki lebih jauh preferensi, kebutuhan, dan perilaku penggunaan iPhone untuk memahami tren konsumen yang mungkin mempengaruhi keputusan pembeli. 2. Pemetaan persaingan, yaitu lakukan analisis kompetitif terhadap produk serupa di pasar untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bersaingnya serta peluang pengembangan produk. 3. Tren teknologi terkini, yaitu tinjau tren teknologi terbaru yang dapat mempengaruhi pasar smartphone dan coba temukan cara implementasi inovasi ini pada produk iPhone. Keempat, yaitu strategi pemasaran digital. Fokus pada strategi pemasaran digital seperti media sosial, kampanye daring, dan pengaruh digital untuk memperluas kejangkauan pasar, meningkatkan interaksi konsumen. Kelima, kestabilan harga dan nilai tambah, yaitu seperti pertimbangan kestabilan harga produk, dan tambahkan nilai melalui fitur baru atau layanan yang dapat membedakan iPhone dengan pesaing. Keenam, responsif terhadap masukan pelanggan, yaitu implementasikan mekanisme responsif terhadap umpan balik pelanggan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperbaiki kekurangan produk. 7. Analisis risiko. Lakukan analisis risiko terhadap faktor-faktor seperti perubahan regulasi, ketidakpastian ekonomi, atau inovasi pesaing yang dapat mempengaruhi posisi produk iPhone di pasar.